Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di sini insya Allah saya Nindya akan menjelaskan sedikit tutorial cara menggunakan Zoom atau entry Zoom sebagai partisipan. Nah, perlu diketahui teman-teman, biasanya kalau misalnya kita mau masuk Zoom itu kan butuh akun Google atau akun Zoom yang udah kita buat. Nah, tapi kalau kita sebagai partisipan, kita cukup punya aplikasinya dan punya linknya yang akan kita masuk kayak gitu. Karena kalau misalnya akun Google atau akun Zoom yang udah kita buat itu sebenarnya nggak wajib kalau misalnya kita sebagai partisipan. Karena biasanya kalau sebagai partisipan kita cukup entry aja, kita rename nama kita gitu. Tapi ada juga acara-acara yang memang mewajibkan untuk sign in terlebih dahulu ke akun Zoom-nya kayak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk akun yang kita udah punya karena kita udah buat ya. Terus kita coba masuk ke akun Zoom sebagai partisipan atau room sebagai partisipan. Nah, sebelumnya kita buka dulu ini akun Zoom yang udah kita punya. Nah, kita di sini udah buat ya, tadi udah coba buat. Terus kita buka open. Nah, nanti di sini langsung connecting aja. Jadi langsung klik aja gitu kalau misalnya kita punya akun. Nah, misalnya nih di sini nah, di sini pasti selalu teman-teman selalu kita akan disuguhkan dengan opsi yang seperti ini, yaitu join with computer audio atau tes speaker dan mikrofon terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja join with computer audio. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, kalau misalnya ini itu kalau misalnya kita di mute itu akan terdengar ya. Tadi mungkin sedikit terdengar itu dari akun yang udah kita punya sebelumnya, itu yang di akunnya Budi, karena di sini Budi sebagai host. Bukan. Di sini tadi mungkin settingnya ternyata hostnya itu saya ya, tapi nggak apa-apa. Tapi pada intinya kita harus mute terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya di sini karena mungkin tidak compatible ya dengan kamera, itu nggak apa-apa. Tapi kita kalau misalnya stop video nih, misalnya videonya sekarang kayak gini, kita stop video, nah itu akan hilang kayak gitu. Tapi kalau kita nyalakan video, nah seperti ini. Ini karena mungkin kameranya nggak nyambung, itu nggak apa-apa. Tapi kita bisa choose virtual background tuh di sini. Nah, di sini tuh adalah opsi-opsi atau tools yang bisa kita pakai. Misalnya video blurnya, atau ini pun bisa semuanya kayak gitu. Nah, untuk audio ini seperti ini, itu kita bisa ganti-ganti. Sebentar, coba ya kita jadikan Budi itu sebagai host dulu. Yes. Nah, jadi apa aja sih yang kita bisa dapatkan ketika kita sebagai partisipan tadi ya? Kita stop video dan unmute itu hak miliknya kita. Kita lihat di sini pun hak miliknya kita. Terus di sini ada chat pun juga bisa ya. Nah, kalau host ini biasanya kalau untuk share screen tuh nggak bisa. Tunggu hostnya dulu yang membolehkan kita share screen kayak gitu. Nah, nanti mungkin saya akan mencoba kalau misalnya jadi host gimana untuk memudahkan kita untuk upload atau untuk share screen tuh juga bisa disetting gitu. Nanti di sini ada tulisan di tanda panah ini, diklik aja terus advance, terus semuanya all participant. Jadi kayak who can share itu all participant kayak gitu aja mungkin ya. Nah, untuk record ini juga nggak bisa karena yang record yang punya itu cukup dari hostnya aja yang boleh kayak gitu. Nah, kebetulan kan kita sebagai partisipan nih, jadi nggak bisa. Karena si Budi ini sebagai host kayak gitu. Nah, ini reaction biasa ya teman-teman. Nah, ini kayak gitu. Nah, di sini ada view-nya. Di sini ada speaker-nya. Nah, speaker ini biasanya ya orang yang ngomong biasanya muncul. Nah, kalau galeri ini berarti dua-duanya atau semuanya. Kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau share nih, kita juga bisa copy linknya kayak gini. Nah, kita share kemana gitu bisa. Nah, itu kalau yang kita sebagai partisipan yang masuk. Nah, coba buat ya sebagai hostnya itu bisa. Kita buat Budi jadi peserta biasa. Sebentar.
Nah, udah. Ini karena akunnya di sebelah jadi gampang ya diutak-atiknya. Nah, di sini misalnya kita udah jadi hostnya nih. Ini akan berbeda. Kita bisa record langsung. Recording in progress. Nah, seperti ini. Kita stop recording juga. Recording bisa. stopped. Nanti will be converted to MP4 when the meeting ends. Kayak gitu. Nah, ini juga share screen yang tadi kita bilang. Di sini ada advanced sharing option. Nah, kita bisa nih all participant. Jadinya kita bisa share semuanya kayak gitu. Kita all participant aja. Nah, kita coba share screen ya. Jadi share screen itu bisa kayak gini. Nah, kita buka videos. Kita share misalnya. Nah, akan munculnya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalnya kita mau menggerakkan pun juga bisa. Nih ada tulisan-tulisan. Ini kita nggak perlu mencontohkan ya. Di sini ada more-nya tuh di sini karena kita sebagai host ya pada saat ini jadi bisa semuanya kayak gini. Nah, kita stop sharing aja kayak gitu. Nah, terus cut. Apalagi yang kurang ya? Metu deh. Iya. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk sebagai ini ya. Kita jadikan dulu si Budi sebentar. Zoom itu mudah kok teman-teman, jadi nggak perlu ribet-ribet aja. Nah, ini kita make host dulu. Kita keluar karena kita mau mencoba untuk gimana sih kalau misalnya kita nggak pakai akun kayak gitu. Nah, kita live meeting aja. Jadi kalau misalnya mau live meeting silahkan. Nah, ini misalnya, oh iya ini karena tadi di akunnya kita ya, jadi nggak apa-apa. Itu nanti ya recordingnya tuh masuk. Nah, nanti ada audio only sama zoomnya. Itu bisa dilihat aja langsung gitu. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Kita kan keluar nih. Oh iya, perbedaan yang kita kalau punya akun sama nggak punya akun itu biasanya kalau misalnya kita diminta untuk ngerekam, itu akan langsung masuk ke recording di folder laptopnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya akun, kita nggak bisa record dan itu nggak akan terrecord di akunnya kita atau di foldernya kita kayak gitu. Jadi kelebihannya tuh itu. Nah, misalnya kita sign out, kita coba untuk gimana sih kalau misalnya kita masuk tapi nggak perlu pakai akun gitu. Nah, kita buka nih, tadi linknya kan udah ada ya. Kita buka lagi, open lagi. Nah, biasanya ini kita langsung masuk, jadi nggak perlu ke akunnya, kita langsung masuk. Nah, ini dia. Coba kita mute dulu. Nah, ini jangan lupa ya, kita selalu unmute dulu biar nggak ganggu. Nah, di sini adalah ada nama di sini. Ini nama yang dipakai sama laptop sebelumnya. Kita ganti, kita rename. Misalnya Ananda Latif. Nah, misalnya gini. Nah, kita bisa nih ganti-ganti. Jadi nggak perlu pakai akun Zoom atau yang punya akun Zoom, kita udah bisa langsung masuk kayak gitu. Itu simpel banget kan ya teman-teman. Kita mau share screen pun. Nah, ini udah bisa share screen karena si Budi sebagai host sudah nge-setting untuk who can share itu all participant can share kayak gitu. Jadi sebenarnya Zoom itu mudah teman-teman dan emang perlu banyak untuk menggunakan aja. Karena kalau misalnya kita menggunakan sekali dua kali biasanya masih kagok gitu. Tapi kalau misalnya kita udah menggunakan terus-menerus biasanya udah lebih mudah kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kita coba si Budi mencoba Ananda Latif sebagai host. Biar kita nyoba gimana sih kalau misalnya kita jadi host, kita mau end meeting kayak gitu. Nah, ini kita misalnya kalau mau ngechat juga gampang ya. Chat misalnya halo. Gitu pun udah masuk kayak gitu. Nah, kita coba end meeting ya teman-teman sebagai akhir dari Zoom tutorial penggunaan Zoom yang sangat mudah ini. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.